Star-studded Saudi Arabia start their AFC Asian qualifiers third round campaign against Indonesia as big favourites in this Group C encounter. The hosts are unbeaten down the years against today's opponents as they look to qualify for the World Cup for the 7th time. And they do that with 18 minutes on the clock, carrying the ball forward as there's the cutback here in the box. And the shot finally comes impatiently by Urat Maun, and somehow it ends up. Oke, ya kembali lagi bersama saya Amdan Ramadan dan selamat buat timnas Indonesia. Kita mendapatkan 2 poin di 2 match penting melawan tim raksasa, tim besar, tim yang selalu langganan Piala Dunia. Tapi ya kita bisa mengimbangin ya. Oke, tapi sebenarnya kita bukan ingin membahas itu sih. Ya ingin kita bahas tentang timnas tetangga yang sedikit resek kan ya. Ya, meski mereka menjuarai piala ciki-ciki, menjuarai piala kemerdekaan mereka, tapi mereka tetap tidak bisa mengejar Indonesia. Karena kita berlaga di tingkat yang lebih tinggi. Nah, kalau kita menilai kayak masyarakat Indonesia, wah imbang aja bangga, wah ini aja bangga. Sebenarnya mau ngasih alasan kalau kita pernah terjatuh atau ngalamin fase-fase timnas yang paling jelek gitu. Jadi ya 5 tahun yang lalu ya kita benar-benar di bawah deh, kita benar-benar dibully dan bahkan youtuber dari Malaysia sendiri tuh ya sering ngomong kan, ya kita memang jago gini gitu, tapi kalau soal bola sih kita nomor 1 ya oke. 5 tahun yang lalu mereka bisa ngomongin itu, tapi bagaimana sekarang? Ya sedikit aja mungkin ulasan kenapa timnas Indonesia sekarang bisa jago. Mari kita bahas di Nalar Lilor. Sebagai apa yang cakap bidang terjun, terus bermain, itu mungkin akan mengakibatkan suasana yang tidak positif. Pertama, kedua, akan meletakkan beban pada pemain tersebut. Oke, nah salah satu alasannya kita bilang kalau kedatangan Sintayong ke Indonesia itu benar-benar berpengaruh ya. Dan menurut saya memang Sintayong ini benar-benar dampak signifikan, roket banget progresnya, dan itu yang membuat kita happy gitu, karena bukan hanya sekadar bisa menahan imbang
Arab Saudi dan juga Australia, tapi kita sadar bahwa ini timnas ini kita berproses. Di usia 21 tahun Rizky Ridho. Itu future El Capitano. Rizky Ridho benar-benar membuka mata aku. Sayangnya hari keesokan dia tu bila kita ke training ground dia tak ada sebab dia cuti lah baru main dia. Nah, netizen dari Malaysia kan juga sedikit julid kan. Kenapa sih federasi kita nih tidak bisa cari pemain-pemain naturalisasi? Mungkin ini segala macam. Ada satu rahasia yang mungkin sedikit berbeda. Kita bukannya sekedar naturalisasi, tapi di timnas Indonesia itu memotong generasi. Ini rahasia dari memotong generasi. Alasan Sinteyong kenapa dia berani memotong generasi bukan hanya sekedar bahwa generasi yang situ tuh buruk gitu. Kalau dibilang, kalau kita lihat dari liga sebenarnya juga nggak buruk-buruk amat juga. Tapi ada satu alasan yang jauh lebih baik. Itu jika Sinteyong memotong generasi dan memulai dari generasi baru, otomatis itu masih anak-anak. Itu masih masih belia, masih mentah, masih bisa dipoles, masih bisa untuk diatur. Sementara kalau tidak dipotong generasi, di mana timnas itu tetap ada seniornya yang mungkin saja ya kita tidak paham gimana ya. Saya rasa mungkin ketika senior tuh ada sedikit rasa kayak, apalagi kan disiplin dan juga era fisik, genjot fisik yang kuat ala STY pastinya akan menimbulkan protes oleh para pemain kan. Nah, ini alasannya dia STY memotong generasi. Jadi ya lebih mudah diatur aja. Sementara eranya Kim Pak Yeon ya pelatih lamanya Malaysia, walaupun sekarang udah pelatih baru ya, selamat deh. Piku jatuh. Dimana kalau kita bisa lihat di Piala Asia kemarin itu memang ada kayak spirit yang jomplang antara pemain muda dengan pemain baru, dan juga mungkin pemain-pemain yang berumur ini kayak jenuh dengan program-program kepelatihan dari Kim Pak Yeon, dan juga mungkin ada rasa ketidakpercayaan terhadap pelatih. Nah, itulah salah satu penyebab kenapa kita dengan STY bisa berkembang prosesnya begitu meningkat, sementara Malaysia tidak. Jadi kalau menurutku ya mungkin bukan naturalisasinya atau ininya yang ditiru, tapi bisa saja program potong generasinya bisa ditiru deh kayak. Kedua adalah masalah federasi. Jujur ya, masuknya Erick Thohir di PSSI itu benar-benar berdampak besar ya. Dia bukan hanya sekedar orang yang pandai manajemen, tapi dia juga orang yang ngerti dan paham bagaimana seluk-beluk permainan sepak bola itu sendiri. Dan ya kalau dibilang kita menjadi anak emasnya FIFA, boleh deh ya. Kenapa? Karena memang ya ini bukan, kalau kita bilang mafia itu kan bukan hanya mafia jalanan atau mafia ini, tapi mafia itu kan juga dari induk dari sepak bola itu sendiri kan ya. Bukan saja udah pindah mafianya, jadi kayak ngeberantas pindah gitu. Nah, kalau untuk Malaysia sendiri, kalau aku lihat sih untuk federasinya memang harus dirombak sih, kayak mungkin bisa milih, karena kan juga banyak kan ya para orang-orang kaya di Malaysia yang punya klub atau punya manajer yang bagus di Eropa. Kenapa nggak dicoba? Why not? Dan setidaknya dia tahu bagaimana seluk-beluk dan rahasia dari sepak bola itu sendiri, dan dia bisa membuatnya. Dan salah satu hal yang mengejutkannya, kalau aku sebenarnya sedikit optimis, yakin kalau sebenarnya Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Kenapa kok yakin optimis? Karena ada misi rahasia yang dibuat oleh FIFA terhadap, ada misi rahasia yang FIFA ingin mau, yaitu dimana FIFA ingin memecahkan rekor penonton terbanyak. Itu dipegang oleh American Football atau American Soccer. American Soccer sepak bola ya, yaitu American Football, bukan sepak bola. Nah, sekarang kan udah di Amerika nih Piala Dunianya. Indonesia punya penduduk yang banyak yang gila bola. Kalau digabungin,
mereka yakin kalau kita bisa memecah penonton terbanyak. Itu sih kalau menurut aku. Berbanding dengan semua negara lain di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara yang memiliki population sebanyak hampir 300 juta. Rakan kita di Indonesia tanya balik, macam mana kita nak jadi sleeping giant kalau kita belum lagi jadi giant. Tak pernah jadi giant pun. Tapi bagi aku sifatkan sebagai sleeping giant kerana ini adalah giant yang tidak pernah dikejutkan. Tidak pernah dan masih belum pernah dikejutkan. Dengan segala kekuatan-kekuatan yang ada di Indonesia, sekiranya dikejutkan, ia berpotensi untuk menjadi kuasa yang besar dalam bola sepak. Mana tahu satu hari kita dapat Garuda yang sedang terbang sangat tinggi lawan dengan harimau yang memang cukup sifat daripada masa tu. Itu akan jadi harapan. satu Harapan. spektakel yang Harapan impian aku adalah contohnya di kejuaraan seperti mungkin Piala Asia. Nampak knockout stages Indonesia lawan Malaysia. Oh, that would be amazing, man. Akan ada meme Mbappe tu. I will be there no matter what. No matter what. I will be there No matter what. no matter what.